Shalom saudara. Mark Twain berkata, 20 tahun lagi Anda akan menyesal karena Anda tidak menggunakan kesempatan sekarang untuk berbuat sesuatu. Dia berkata, angkat jangkarmu dan berlayarlah. Lakukan sesuatu yang bersejarah dan orang akan mengingat engkau. Ada 3 hal yang tidak bisa ditarik kembali dalam peribahasa orang-orang Israel. Yang pertama adalah anak panah yang sudah keluar dari busur. Yang kedua adalah perkataan yang sudah meluncur dari mulut kita. Dan yang terakhir adalah kesempatan yang sudah berlalu. Betapa kesempatan ini berharga. Karena itu kita akan belajar menggunakan kesempatan dari 2 tokoh yang ada dalam kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal yang ke-10, ayat 1 dan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Sesudah Abimelek, bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakar untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir, di pegunungan Efraim. Dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia dan dikuburkan di Samir. Yair. Sesudah ia, bangkitlah Yair, orang Gilead, yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Ia mempunyai 30 anak laki-laki dan mengendarai 30 ekor keledai jantan. Dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebut orang Hawat Yair di tanah Gilead. Lalu matilah Yair dan dikuburkan di Tamon. Saudara dikasihi Tuhan, di sini kita melihat ada 2 hakim, Tola dan Yair. Tola bin Pua bin Dodo dan Yair. Mereka adalah 2 orang hakim di antara banyak hakim. Tola dari pegunungan Isakar dan Yair dari Gilead. Masih banyak hakim lain seperti Yefta, Simpson, Gideon. Dan mereka memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki posisi sebagai hakim. Anda dan saya pun memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Poin pertama adalah kesempatan yang sama yang Tuhan berikan kepada kita, yakni menjadi pemimpin. Saudara dikasihi Tuhan, latar belakang mereka berbeda, suku mereka berbeda, dan juga kondisi keluarga mereka berbeda. Tapi kesempatannya sama, bisa menjadi seorang pemimpin. Ini adalah kabar baik buat saya, buat saudara yang merasa tidak memiliki latar belakang yang baik, yang tidak memiliki latar belakang yang cukup untuk menjadi pemimpin. Tapi Allah bisa memberi kesempatan yang sama buat saya dan buat saudara untuk menjadi pemimpin. Seorang yang besar yang bernama Abraham Lincoln berkata, ketika dia ditanya oleh temannya, kenapa engkau membaca buku? Karena sambil bekerja dia membaca buku. Dia menjawab dengan tenang, waktuku akan tiba. Setelah dia mengumpulkan uang, dia belajar hukum, dan dia menjadi mahasiswa yang terbaik karena belajar sambil bekerja. Dan dia menjadi seorang pemimpin Amerika. Saudara dan saya memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Yang kedua, saudara dan saya memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya. Perhatikan, Tola bangkit memerintah Israel selama 23 tahun dan menyelamatkan Israel. Sementara Yair 22 tahun lamanya memerintah sebagai hakim. Ia memiliki 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan. Dan mereka semua diberi kota-kota untuk didiami oleh anak-anaknya. Bayangkan, apa perbedaan antara Tola dan Yair? Tola bangkit 23 tahun untuk menyelamatkan bangsanya. Sementara Yair memerintah untuk mengoleksi anak laki-laki. Kemudian mengoleksi kendaraan. Dan membuat kota-kota untuk anak-anaknya. Karya mereka dicatat dalam Alkitab. Perbedaannya adalah Tola berguna buat bangsanya. Tetapi Yair berguna
untuk dirinya sendiri. Saudara dan saya memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya. Pertanyaannya adalah, apakah karya saudara berguna buat orang lain? Suatu ketika saya mendengar di siaran Radio Petra, Yogyakarta, dia menceritakan kisah nyata tentang seorang pengamen yang ada di Tangerang. Pengamen menyanyi lagu rohani dalam bus dan diusir oleh para penumpang. Saya nggak mau mendengar lagu itu. Dan ketika pengamen turun dari bis, orang-orang memaki-maki dia, kenapa engkau lakukan itu? Pengamen itu berkata, saya melakukan karena saya disuruh Tuhan. Dan saya lebih takut kepada Tuhan daripada kepada saudara. Kemudian seorang pendeta masuk ke dalam angkot. Dan pengamen tersebut mengamen di angkot. Terjadilah percakapan. Pengamen bertanya, apakah Pak Pendeta nanti sore akan KKR di gereja A? Pendeta tersebut kaget. Tidak ada yang memberitahu kepada pengamen tersebut bahwa dia akan KKR. Dan tidak tahu bahwa dia itu pendeta. Dan pengamen tersebut tahu bahwa dia adalah pendeta yang mau KKR. Pendeta tersebut berlutut di mikrolet dan berkata, kenapa engkau memakai anak kecil ini untuk berguna bagi saya menguatkan umat yang akan datang? Hidup hanya sekali. Lakukan sesuatu yang berguna untuk orang lain. Yang terakhir adalah, mereka berdua mati dan dikuburkan. Saudara dan saya punya kesempatan yang sama untuk mati. Alkitab mengatakan bahwa semua orang ditentukan untuk mati satu kali saja. Dan setelah itu dihakimi. 1 Korintus pasal 3 ayat 13. Kelak semua pekerjaan kita akan dinyatakan ketika Yesus datang kedua kali. Apa yang kita lakukan akan Tuhan adili. Persiapkah saudara ketika kita dipanggil pulang dan mati di hadapan Tuhan? Tola bin Puah bin Dodo dan Yair punya kesempatan menjadi pemimpin. Saudara dan saya punya. Mereka punya kesempatan untuk berkarya. Saudara dan saya pun punya. Mereka punya kesempatan untuk mati satu kali. Saudara dan saya pun akan mati satu kali. Tapi ingat, setelah itu kita akan dihakimi. Apakah saudara bersedia menggunakan waktu ini sebaik-baiknya? Mark Twain berkata, 20 tahun lagi Anda akan menyesal karena tidak berbuat apa-apa dari sekarang. Tuhan memberkati saudara.